Ini saya memulai aja ya. Ya, monggo silakan Pak. Ini sudah saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam pramuka. Para mabi yang saya hormati, rekan-rekan pengurus harian, para wakil ketua, para andalan dan Dewan Kerja Ranting Kuaran Purno yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita dapat dipertemukan melalui meeting Zoom Gerakan Pramuka Kuaran Purno ini dalam keadaan sehat walafiat. Kakak-kakak yang saya hormati, rapat perdana Gerakan Pramuka Kuaran Purno ini sengaja kita laksanakan melalui virtual Zoom guna membuka suasana baru organisasi Gerakan Pramuka Kuaran Purno dalam situasi pandemi COVID-19 dan merupakan sarana latihan. Kakak-kakak yang saya hormati, meeting sore hari ini waktunya sangat terbatas. Hanya bisa atau mampu 40 menit dikarenakan ini merupakan program meeting Zoom yang gratisan. Jadi hanya 40 menit saja dengan agenda yang pertama, pembukaan, yang kedua paparan materi, yang ketiga lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Kakak-kakak, mari rapat kita buka. Bagi yang muslim membaca basmalah dan yang non-muslim menyesuaikan. Mari kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah pemaparan materi. Kakak-kakak sekalian, sejak 5 Agustus 2020 kita dipilih, ditetapkan, dan dilantik oleh tim Kuarcap sebagai pengurus Kuaran Purno telah memulai pekerjaan. Diawali dengan penghimpunan dan pengumpulan data potensi gudeg yang saat itu dibatasi paling akhir pengumpulan pada Kamis 20 Agustus 2020 dengan harapan jeda waktu tanggal 21 Agustus sampai dengan 4 September 2020 digunakan untuk merekap, meneliti, dan memvalidasi data potensi tersebut. Yang digunakan untuk yang nantinya ini akan digunakan untuk menentukan nominal atau besaran iuran dana abadi dan iuran bulanan masing-masing gudeg. Sehingga jika itu tercapai pada Sabtu 5 September 2020, kita sudah bisa melaksanakan rapat perdana kepengurusan periode 2020-2023. Harapan, ya tinggal harapan, sampai detik ini masih ada yang belum melaporkan atau menyetorkan data potensi, yaitu ada satu dari Penggalang, dari gugus depan MTS Ma'arif 01 Bruno, dan satu penegak yaitu gugus depan Madrasah Aliyah Bintang 9. Kakak, materi rapat sore hari ini dibatasi yang pertama yang secara rutin akan kita laksanakan setiap bulannya. Kemudian yang kedua, job description masing-masing pengurus atau pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus. Dari dua materi itu, mari kita bahas bersama-sama.
Kakak-kakak akan kita jelaskan satu persatu. Pertama, tata cara rapat rutin bulanan yang kita rencanakan tiap tanggal 5, karena kita dilantik tanggal 5, ini, tapi nanti bisa saja kakak-kakak berpendapat mungkin dibuat tanggal 14 saja, pas hari pramuka dan sebagainya. Boleh, tidak masalah. Ini rencananya tanggal 5, insya Allah mulai tanggal 5 Oktober 2020. Yang agendanya setiap rapat bulanan itu begini. Dalam posisi berdiri, pra acaranya, satu, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin rapat. Kemudian pengucapan Pancasila dan oleh pemimpin rapat ditirukan oleh peserta rapat. Kemudian menyanyikan lagu himne Satya Dharma Pramuka atau himne Pramuka. Ini kalau kita kasih waktu misalnya 10 menit mungkin cukup lah untuk pra acaranya itu. Kemudian peserta rapat itu dipersilakan duduk. Kita kasih waktu untuk 3 menit. Kemudian pengantar kata kuaran. Ini antara 10 sampai menit. Kita pramuka di Kuaran Brunei itu akan meningkatkan potensinya, kemampuannya, dan meningkatkan, menambah ilmunya di sini nih pada khusus nanti secara bergilir disampaikan oleh satu bidang. Di sini kan ada bidang bina muda, bidang bina wasa, bidang organisasi dan hukum, bidang humas dan abdimas, bidang keuangan usaha dan sarana prasarana, dan bidang lingkungan hidup. Nah, ini nanti yang mengisi materi secara bergilir. Misalnya bidang bina muda yang dipimpin oleh Waka Bina Muda. Yang berikutnya misalnya menyampaikan masalah organisasi di gugus depan siaga misalnya. Dan selanjutnya nanti upacara misalnya hari ulang tahun janji dan dari bidang muda lingkungan. Tidak lama-lama, cukup 30 menit penyampaian materi itu. Jadi materinya tidak usah banyak-banyak, sedikit, tapi setiap pertemuan itu kita tambah pengetahuan. Acara berikutnya lain-lain. Acara yang berapa berarti ketiga itu. Acara lain-lain. Serta secara bendahara, lapor, mau tanya jawab, ada acara lain ini diisi yang seperti itu. Ini dikasih waktu kurang lebih antara 40 sampai 45 menit. Nanti pembahasan materi yang disampaikan oleh Terry itu di situ boleh dibahas juga nanti biar hangat. Ya. Kemudian acara yang terakhir itu penutup, biasa ditutup dengan bacaan tahmid atau mungkin dengan gitu, dengan doa kafaratul majlis atau dengan kalau yang non muslim menyesuaikan lah dengan apa. Ini kurang lebih dikasih waktu 2 menit. Nah, dari rangkaian kegiatan itu
kita kasih waktu ya kurang lebih 1,5 jam untuk pelaksanaan setiap rapat. Nanti waktu di luar itu kalau masih ada waktu kita gunakan untuk ya mirunggan, istilahnya orang Jawa itu mirunggan, untuk membahas yang lain-lain. Tapi untuk itu tidak lebih dari 1,5 jam supaya tidak. Kemudian kakak-kakak, materi yang kedua itu job description atau pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang urusan. Saya urutkan saja dari 1, Wakabina Muda. Ini Wakabina Muda itu membawahi atau dibantu oleh andalan ranting urusan siaga. Andalan ranting urusan Bina Muda. Urusan Bina Muda itu ada Andro Siaga, ada andalan ranting urusan siaga, andalan ranting urusan penegak. Ini Kak Tristianingsih itu dibantu oleh 14 personil dari Andro Siaga sampai Naga. Jadi dengan Kak Tristianingsih ada 15 personil. Ini bertugas mensukseskan kegiatan anggota muda atau yang bersifat di sekolah itu ya kesiswaan lah. Yang kalau di pramuka istilahnya kan anggota muda. Misalnya ada pesta siaga, ada jambore penggalang, ada Raimuna Baga, ada Dian Pinrung, ada Dian Pinru, ada Dian Pinsa, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, Wakabina Tatan Sutrisna. Ini Kak Tatan Sutrisna sebagai binawasa membawahi bantu oleh Andru Binawasa. Andru Binawasa sendiri. Kemudian ada Andru Gudeg Mantap dan teritorial, dan Andru Litbang atau penelitian dan pengembangan. Ini Kak Tatan dibantu oleh 7 personilnya. Nanti tugas yang lain sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan diantaranya ya, bertugas mensukseskan kegiatan anggota dewasa. Ada kegiatan upacara hari ulang tahun, kegiatan janji, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Wakil Ketua Organisasi dan Hukum. Ini membawahi atau dibantu oleh Andru Organisasi dan Hukum itu sendiri, kemudian Andru Rohani Islam, dan Andru Kristen dan siapan kader, kemudian mengontrol gerak langkah organisasi bila mana ada langkah-langkah kita yang semestinya, kemudian menjamin keamanan dan tidak bina dalam membina di gudeg-gudeg itu disalahkan orang tua dan sebagainya, seperti kejadian di Sleman itu kan ya. Nah, ini bagiannya dari Waka Organisasi dan Hukum. Kemudian yang keempat, ini membawahi atau dibantu oleh dan 6 personil hubungan dan pengabdian terhadap
oleh oleh andalan ranting urusan keuangan, usaha dan sarana prasarana itu sendiri, dan Anru Pustakaan, keuangan, usaha dan sarana prasarana dan andalan ranting urusan perpustakaan. Ini dibantu oleh 7 orang, 7 personil. Mensukseskan kegiatan di bidang keuangan, ada iuran dana abadi yang masih belum mengiur dari mana. Ini yang opera-opera itu, yang dari Waka Keuangan Usaha dan Sarana Prasarana. Kemudian iuran bulanan, ini harus tahu persis peta yang bisa tidak mau tertib beriur, ini harus diingatkan di opera. Juga dalam pengadaan perpustakaan untuk peningkatan ilmu, mencari buku-buku yang penting untuk kegiatan pramukaan dan sebagainya. Anggota muda maupun iuran anggota dewasa. Anggota dewasa itu siapa ya? Para pembina, kepala sekolah. Sebenarnya di sini kalau seperti di Banyumas itu semua MABI pun iuran, dari BRI, kemudian kecamatan, kemudian dari BKK. Pokoknya kalau Mas itu semuanya iuran. Dan iuran itu biasanya dibayarkan kalau di Banyumas itu dibayarkan di awal tahun. Sekali bayar untuk 1 tahun. Wah, luar biasa kalau Banyumas. Ya. Kemudian yang ke-6, yang terakhir itu Waka Lingkungan Hidup. Ini membawai atau dibantu oleh Anru Lingkungan Hidup dan pembinaan satuan karya dan satuan komunitas. Di bidangnya yaitu dan satuan karya dan komunitas, seperti misalnya pengrajin atau komunitas penghijauan, peternakan, home industri dan sebagainya. Ini membangkitkan di usaha-usaha seperti itu, termasuk komunitas-komunitas yang lain. Nah, kalau ketua bagaimana? Ketua dibantu oleh 6 sekretaris dan sekretaris, bendahara, 6 waka itu, waka yang tadi saya sebutkan dari bina muda sampai lingkungan hidup, ini membantu kerja ketua. Tugasnya mengkoordinir, memantau, dan mengevaluasi semua kegiatan. Urus ini dibantu sekretaris, tugasnya mencatat dan mengarsipkan seluruh kegiatan organisasi, surat menyurat dan pembuatan proposal kegiatan. Mengarsipkan
membutuhkan bantuan DKR juga diperbolehkan. Kakak-kakak sekalian, demikian kakaknya pada acara memasuki acara selanjutnya yaitu lain karena kakak-kakak dari saya saya sampaikan ini di dalam acara lain-lain mungkin atau Kak Dede mau menyampaikan sesuatu, monggo. Kak Indah dulu mungkin, monggo. saya. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Kak Somad untuk waktunya. Mungkin gini Pak. Dalam melangkah di tahun saya misalnya, saya agak buta dalam artian buta kegiatan di Kuaran itu kira-kira 1 tahun ke depan itu akan ada apa saja sih? Misalnya kayak ini kan Agustus kan kita tidak ini ya, Kak ke depan enggak di Agustus 2021 agar kita ancang-ancangnya enak kayak Pak Dede juga merancang nanti pengumpulan uang juga Kak Ketua juga biar sama-sama enak itu kegiatan anggota ya namanya ya reng-rengan atau program kegiatan kita tahun 2020-2021 itu apa? Karena terus terang yang paling diingat itu kan paling kalau saya paling pesta siaga itu seputar kan untuk sekretaris juga nggak tahu gitu loh Kak Somad. Mungkin sambil disebarkan reng dulu ya gambaran dari tahun-tahun lalu yang sudah ada karena yang ini kan kegiatan yang sifatnya besar agak begitu Kak Somad matur nuwun. Langsung saya tanggapi aja. Jadi ini di dalam proposal Musran itu sudah ada program yang tertulis secara runtut di situ. Cuma terkendala dengan pandemi COVID-19 sehingga kita harus menyesuaikan kegiatan-kegiatan mana yang nanti bisa dijalankan dan kegiatan mana yang tidak bisa dijalankan. Nanti setelah kita bisa aktif melaksanakan rapat secara ini menentukan urutan dari 2000. Kalau saya berpikiran ini sudah ada kegiatan dulu, ada masing-masing sekolah berapa yang disepakati nanti misalnya 2 putra, 2 putri masing-masing siaga. Nah, setelah itu selesai, kita undang dari Kuarcap, dari andalan tabang urusan siaga dan dari pelatih nanti yang memberikan materi. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, peserta didik sudah dan pinruk yang sudah digeladi, kemudian kita laksanakan pesta siaganya. Begitu juga kita laksanakan jambore, ini harus ada dian pinru dulu. Dan juga Aimuna ya kita dan dian pinsa. Ada belajar pemimpin. Barangkali itu
Kak Indah ya. Nggih, Pak. Besok kalau Nanti sambil berjalan. misalnya ya sambil berjalan. Kak Somad. Ya. Ya, saya mau menyampaikan ini laporan keuangan, tolong saya jadikan host dulu. Karena tadi saya terlempar, ini saya mau share screen BKU, buku kas umum bulan September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Salam. Selamat datang kepada Kak Tatan Sutrisna dan Kak Tri Setianingsih yang baru saja masuk ke ruang Zoom. Kakak-kakak yang kami hormati, di sini saya selaku Bendahara Kuaran ingin melaporkan keuangan sampai tanggal 25 September 2020. Bahwasannya pada 2 September ini iuran dana abadi dari SDMI yang dihimpun oleh Pak Jupri masuk ke kas Kuaran, sudah saya tampung, itu 3.130.000. Kemudian pada 3 September ini ada penggandaan 150.000. Tanggal 7 September ada iuran gudep yang ini yang potongan yang diambil lewat potong gaji ya, Korwil Cam BD Kecamatan Bruno dari gugus depan Sekolah Dasar Negeri masuk 1.572.300. Tanggal 16 September ini untuk kegiatan DKR keluar 200.000. Tanggal 19 September ini ada susulan iuran dana abadi dari SD Negeri 1 Bruno 173.000. Tanggal 23 September untuk seleksi siaga Garuda hari ini ya, yang mana M. Iqbal meraih juara 3 ini mengeluarkan dana dari kas Kuaran 375.000. Kemudian kami informasikan juga kepada SD negeri yang belum MI, kemudian Gudep SMP, Gudep SMA yang ingin iuran dana abadi ataupun iuran bulanan bisa chat kami tentang berapa tagihannya nanti akan kami sampaikan. Dan untuk pembayarannya nanti bisa kami jemput bola. Kemudian kami melaporkan bahwasannya jumlah bulan ini uang masuk 4.875.300, kemudian uang keluar 725.000. Saldo dari uang masuk dan uang keluar adalah 4.150.300. Jumlah sampai bulan lalu penerimaan 11.004.497, pengeluaran 1.356.500, saldo 9.647.997. Jumlah sampai bulan ini penerimaan 15.800 sekian, pengeluaran 2 juta sekian, saldo 13.798.297. Kemudian dari 13.798.297 itu kas umum adalah 13.700 sekian, kas di bank 4.849.000 sekian. Kas tunai di Bendahara Kuaran saat ini adalah 8.948.950.
Demikian laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Kak Tatan dan Kak Tristianingsih. Mohon maaf, tadi sudah kami mulai dari waktu, kita mundur kurang lebih 10 menit untuk pelaksanaan. Barangkali Kak Tatan tadi sudah atau Kak Tristianingsih juga sudah mendengarkan bagian-bagian tertentu. Ini masuk di acara lain-lain Kak Tatan. Iya, iya. Ada sesuatu disampaikan? Ya, Kak Tristianingsih. Akan ya. Ini tadi terima kasih laporan keuangan dari Kak Dede selaku bendahara. Ini barangkali Kak Dede juga menerima bayaran atau rekening Kak Dede ya? Iya Kak, kalau terpaksanya seperti itu bisa. Nah, bisa dilayani dengan transfer supaya lebih mudah. Sudah ya. Belum pas lah. Awal dalam salah meeting pada sore hari ini. Satu menyelesaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.